Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Oktaviani Lafan. Di sini akan menjelaskan masalah sosial mengenai alam raya dan pandemi COVID-19, suatu refleksi kritis dalam menjaga lingkungan. Nah, mulai tahun 2020 menjadi awal bagi kehidupan baru umat manusia, di mana kita semua mesti berdampingan dengan COVID-19. Namun, bencana tersebut menjadi berkah tersendiri bagi alam yang mendestruksi alam menjadi terhenti sebagaimana dilansir dari nationalgeographic.co.id. Akan tetapi muncul kekhawatiran baru, yaitu kembali memburuknya kondisi bumi saat manusia beraktivitas kembali, seperti munculnya limbah baru dari alat-alat kesehatan seperti masker, yang tentunya hal ini menjadi keresahan bersama sebagai masalah sosial yang seringkali kita tidak sadari. Nah, pemakaian masker, hand sanitizer, larutan antiseptik, alat pelindung diri, air limbah rumah sakit, dan lain-lain yang tidak terolah dengan baik ini menimbulkan dampak langsung terhadap lingkungan. Nah, dampak nyata terhadap lingkungan dari pandemi COVID-19 ini adalah meroketnya limbah B3, termasuk limbah padat dan cair di Indonesia, yang sebagian besar masuk ke TPA. Menurut data dari Kementerian LHK, selama pandemi limbah medis ini telah meningkat sekitar 30-50%. Pada Maret 2020, Menteri LHK telah mengeluarkan surat edaran tentang pengelolaan limbah B3 dan sampah rumah tangga dari penanganan COVID-19. Saat ini, limbah medis akibat pandemi COVID-19 sudah mencemari laut dan dunia. Masker dan sarung tangan bekas sudah memasuki dan mencemari lingkungan, lautan, dan samudra pun juga 600.000 orang pemulung sampah beresiko untuk terkena infeksi COVID-19. Nah, untuk mengurangi dampak sampah dari medis B3 dan limbah B3 ini, maka perlu limbah baik cair maupun padat harus diolah sesuai prosedur. Yang pertama, disarankan tidak menggunakan masker sekali pakai, tetapi menggunakan masker yang dipakai secara berulang. Yang kedua, pemilahan sampah padat medis dan masker juga harus dilakukan dengan konsisten dan menyeluruh sehingga dapat diolah dan disterilkan dan tidak mencemari lingkungan. Yang ketiga, limbah padat medis B3 dan non B3 dan lain-lain ini harus diolah sesuai prosedur dengan seperti menggunakan gelombang mikro dan insinerator. Yang terakhir, meningkatkan kesadaran masyarakat secara umum untuk mengolah limbah dengan baik agar bumi tidak menjadi tempat sampah. Selain itu juga kita harus berpacu pada aturan-aturan dan undang-undang yang berlaku untuk pengolahan limbah B3 dan non B3 pun juga perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai acuan. Terima kasih.